Oke, yang terhormat Ketua KSR PMI Unit Yayan Tulungagung beserta jajarannya, dan yang saya hormati dan saya kagumi juga pemateri pada sharing santai pada siang hari ini, Mbak Nur Laila Agustin. Yang saya hormati juga teman-teman KSR PMI Unit Yayan Tulungagung, baik angkatan 21, angkatan 22, angkatan 23, dan para hadirin ataupun alumni yang berkenan hadir pada kegiatan sharing santai pada siang hari ini. Acara yang pertama katanya sharing santai ya, jadi kita tidak begitu formal dalam pembahasan ataupun cara bicara saya tidak begitu formal. Yang penting apa yang nanti disampaikan bisa mengena pada teman-teman semuanya. Untuk membuka acara ini maka saya persilakan kepada Ketua KSR PMI Unit Yayan Tulungagung, Mas Rias Muhammad Arif, untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Kepada Mas Rias dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya karena ketua kita sedang berhalangan hadir, maka di sini saya akan mewakili beliau. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada semua teman-teman dan juga kepada pemateri kita yaitu Mbak Nur Laila Agustin. Terima kasih atas waktunya telah menyempatkan untuk kita ajak sharing santai dan berbagi ilmu dan berbagi pengalaman juga di KSR PMI Unit Yayan Tulungagung ini. Dan juga selamat datang kepada teman-teman angkatan 23. Ini ada berapa yang ikut? Tidak semua ya. Ya enggak apa-apa. Waktunya dimulai, yang belum menghubungi temannya silakan bisa di. Dan saya harap dengan adanya kegiatan kita kali ini, dan juga ini termasuk kegiatan pertama dari KSR PMI Unit Yayan Tulungagung, semoga menjadi kegiatan yang baik untuk kita, awal yang baik untuk kita, untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang akan datang. Dan juga semoga dengan terselenggaranya acara ini, tambah juga ilmu kita, tambah juga pengalaman kita, dan semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita nanti sehari-harinya, entah nanti kita gunakan untuk apa di kehidupan kita selanjutnya. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman angkatan 23 tetap semangat, jaga terus kesulitan kita, dan tetap survive di KSR. Dan juga teman-teman pengurus, semangat juga untuk menjalankan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Dan saya rasa cukup penyampaian dari saya. Semoga acara hari ini lancar dan berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Sekali lagi, selamat datang untuk Mbak Nur Laila Agustin, dan terima kasih Mbak atas waktunya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Mbak Dila Anggun Prameswari telah melakukan sambutan sedikit untuk menggantikan Ketua KSR PMI Unit Yayan Tulungagung yang sedang ada halangan. Oke, teman-teman semuanya, kita tidak perlu panjang lebar untuk memberikan sambutan-sambutan. Kita langsung aja kepada bahasan sharing santai pada siang hari ini dengan pemateri
yang sudah kita undang jauh-jauh dari Banyuwangi untuk bisa ketemu lewat media online kita. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae pemateri terlebih dahulu. Nama Nur Laila Agustin, lahir di Banyuwangi tanggal 20 Mei tahun 2000. Agama Islam, status saat ini masih mahasiswa. Alamat rumah Desa Kemberitan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Nomor telepon 082392225417. Riwayat pendidikan Khotijah 77 pada tahun 2005, lulus tahun 2007. SDN 5 Genteng Wetan, lulus tahun 2013. Dilanjutkan studi SMPN Negeri 3 Genteng, lulus tahun 2016. Setelah itu melanjutkan studi lagi di MAN 2 Banyuwangi, lulus tahun 2018, dan sekarang menjadi mahasiswa Universitas Jember sampai dengan sekarang. Penghargaan atau piagam beliau yang sudah didapat selama jenjang beliau di masa SMA sampai sekarang. Untuk penghargaan pada tahun 2019, pemateri kita mendapatkan sertifikasi pelatihan nasional Restoring Family Links. Pada tahun 2019 sebagai pemateri RFL Diksar di KSR PMI Unit Dr. Subandi. Pada tahun 2020 menjadi pemateri RFL Diksar di KSR PMI Unit Universitas Jember. Riwayat organisasi IKM Pesta Rakyat UNED, ASEAN Law Student Association atau FH di Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, dan KSR PMI Unit Universitas Jember. Melihat kurikulum vitae dari pemateri, tentu banyak pengalaman yang bisa nantinya kita serap pada sharing santai pada kali ini. Saya ucapkan dulu selamat datang kepada Mbak Nur Laila. Selamat siang, Mbak Laila. Iya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Laila, di sini kita sistemnya sharing santai saja, dengan waktu nanti saya berikan kepada Mbak Laila sepenuhnya untuk menyampaikan materi-materi mengenai tema yang kemarin sudah kita diskusikan secara pribadi mengenai Restoring Family Links. Karena bagaimanapun Mbak Laila pada tahun-tahun ini ya, pada waktu-waktu ini kita sering sekali melihat banyak bencana di mana-mana. Baik itu bencana alam ataupun bencana non alam. Dan bencana yang diakibatkan oleh faktor alam ataupun bencana yang diakibatkan oleh faktor non alam. Nah, akibat dari bencana itu bukan hanya kerusakan, baik kerusakan material ataupun kerusakan lingkungan yang ada di sekitar kita. Banyak sekali kerusakan-kerusakan, bahkan ada juga jauh dari kadar, bukan lagi rusak lingkungan, tapi ini adalah rusaknya kemanusiaan ataupun persaudaraan kita, sehingga kayaknya acuh banget gitu ketika ada bencana, kita sebagai relawan toh ada perspektif bilang seperti ini, bencananya jauh bukan di wilayah kita. Nah, itu kan adalah salah satu perspektif yang seharusnya tidak dibangun oleh seorang relawan ataupun yang lain. Toh jauh pun di mana tempatnya, perlu sedikitnya kita membantu, walaupun toh dengan doa semoga diberikan keselamatan untuk korban bencana yang jauh. Nah, untuk kali ini ada pembahasan yang sangat unik sekali. Ketika ada bencana pasti tidak jauh dari kata kita trauma gitu. Habis itu ada juga yang keluarganya mungkin hilang, ataupun keluarganya meninggal, ataupun keluarganya tidak tahu kemana gitu kan. Nah, kayaknya materi ini tidak jauh, ataupun situasi seperti ini tidak jauh daripada materi yang akan disampaikan oleh Mbak Laila terkait Restoring Family Links.
daripada saya panjang lebar nanti malah nggak ketemu apa yang dibahas. Jadi alangkah baiknya dan alangkah tepatnya saya langsung saja berikan kepada pemateri kita, kepada Mbak Nur Laila Agustin. Saya persilahkan. Ya, terima kasih ya Mas Joko. Sebelumnya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nur Laila Agustin. Tadi sudah disampaikan CV saya sama Mas Joko. Ini juga sudah ditampilkan ya untuk materinya. Silakan dilanjut untuk operator karena ini nggak penting. Yang penting adalah materinya. Ya, bahasan kali ini yaitu mengenai RFL. Nah, sebelumnya ini saya mau tanya nih kepada teman-teman. Dari teman-teman ini sudahkah belum mendapatkan materi RFL ini sebelumnya pada saat diklat? Ada yang sudah mendapatkan? Ya gimana? Enggak ada yang jawab, berarti belum semua ya? Belum, Mbak, belum ada diklat soalnya. Oh, yang mas-mas yang udah diklat ini. Belum, Udah dapat belum? Kalau saya insya Allah sudah. Ya. Jadi saya mau tanya nih ke teman-teman yang udah pernah mendapatkan materi RFL. Sebenarnya RFL itu apa sih? Nggak ada yang bisa jawab? Lupa, Dari Mbak. teman-teman. Oh, lupa. Ya, berarti kita ulas lagi ya. Kita ulas kembali. Oh ya, saya ingin mengingatkan pada teman-teman juga, bahwasanya saya bukan orang yang ahli dalam RFL, tetapi saya juga masih belajar. Saya belum memiliki pengalaman secara lapang atau secara langsung mengenai RFL ini, mengenai bidang RFL ini. Hanya saja saya sudah pernah mengikuti pelatihannya saja. Kalau untuk turun langsung masih belum. Jadi kita sama-sama belajar aja. Nanti kalau memang saya ada kekurangan, silakan ditambahi. Kalau umpamanya teman-teman mengingat bahwasanya saya menyampaikannya salah, silakan disampaikan juga. Karena ini tadi yang dibicarakan Mas Joko itu mengenai sharing, jadi kita saling bercerita aja. Siapa tahu dari teman-teman bahkan yang belum melakukan pelatihan tetapi sudah memiliki pengalaman baik di bidang RFL maupun yang berkaitan, kayak gitu ya. Sudah Mas, lanjut untuk slide selanjutnya. Ya, ini yang pertama yaitu mengenai pembentukan palang merah. Nah, pembentukan RFL ini di Indonesia dulunya bukan RFL namanya, yang dulunya itu namanya TMS atau Tracing and Mailing Service. Sebenarnya itu sama, hanya pada tahun 2006 itu diperbarui oleh pihak PMI mengenai penamaan RFL yang artinya sekarang menjadi Restoring Family Links sampai sekarang. Nah, untuk surat edaran penggantian nama itu sudah tertera ya di PPT. Surat edarannya nomor 5582 garing TMS garing 9 garing 2006 kayak gitu. Jadi dari singkat ceritanya RFL itu dulunya juga ada pada saat Perang Dunia dulu. Nah, karena dulu itu banyak korban, pada saat perang banyak korban yang terpisah sama keluarganya, maka ada relawan-relawan yang ingin membantu untuk menyatukan keluarga yang terpisah. Nah, kemudian dari itu dijadikanlah nama TMS, kemudian diadopsi di Indonesia menjadi RFL, kayak gitu. Lanjut, Mas. Nah, kemudian ini mengenai tujuan dan visi RFL. Nah, ini apa sih tujuannya sebenarnya diadakan RFL di Indonesia, baik di internasional yang pertama, yaitu memulihkan kembali hubungan keluarga, kemudian yang kedua menyatukan kelompok rentan dengan keluarga. Kelompok rentan, oh ya, dari teman-teman tahu nggak sih apa sih kelompok rentan? Siapa aja kelompok rentan itu? Ada yang bisa jawab?
Ada? Nggak ada nih? Ini sharing ya, bukan webinar kayak gitu. Jadi silakan teman-teman dijawab, nggak usah takut. Mungkin nanti Saya akan dikasih selaku hadiah. moderator juga bingung ya, Mbak. Apa Ya itu mungkin kelompok nanti, rentan itu bingung ya, Mbak? oh masih bingung. Iya. Nah, Kan untuk bingung kelompok sih. rentan, Mencoba lupa aku. nggak boleh mencoba lupa. Jadi gini, eh, diusahakan teman-teman silakan menjawab karena kita saling mengingat materi yang sudah diberikan kayak gitu. Jangan hanya saya saja. Kalau saya saja nanti kesannya teman-teman masih belum pernah mendapatkan materi kayak gitu ya. Jadi kita membahas saling mengingat materi-materi di kelas dulu sambil nostalgia kayak gitu. Nah, saya lanjutkan kembali ya mengenai kelompok rentan. Kelompok rentan itu salah satu contohnya ibu hamil, anak-anak, kemudian orang tua. Kemudian orang tua itu seperti kakek, nenek, kayak gitu, orang tua kita. Kemudian kita, orang tua saya dan kalian maksudnya. Kemudian eh, orang yang disabilitas. Nah, itu termasuk kelompok rentan kayak gitu ya. Jadi silakan diingat-ingat kelompok rentan itu siapa aja. Siapa tahu nanti pada saat ada di Klatsar, kemudian ada penilaian, kemudian ada pertanyaan kayak gini bisa dijawab kayak gitu. Nah, kemudian tujuan yang ketiga yaitu mencegah perpisahan. Nah, dengan adanya RFL kita membantu keluarga yang terpisah. Kemudian yang keempat yaitu memberikan kepastian mengenai nasib seseorang. Nah, maksudnya memberikan kepastian mengenai nasib seseorang ini ketika terjadi bencana nih, lebih lebih ke bencana ya. Kan ada pada saat bencana dan ada pada saat damai kalau di RFL itu. Nah, kalau pada saat bencana ini memberikan kepastian ketika kita kehilangan keluarga, kita melaporkan kepada tim RFL atau di PMI bahwasanya kita mencari seseorang atau orang orang keluarga kita ada yang hilang dan kita ingin mencarinya, kita bisa melaporkan di tim RFL dan kita memberikan kepastian bahwa yang dicari itu akan ditemukan. Apabila tidak ditemukan, maka akan dikonfirmasi kembali kayak gitu. Nah, kemudian lanjut nih kepada visi RFL. Nah, itu visi RFL ketika keluarga terpisah atau kehilangan berita dari orang yang dikasihi akibat terjadinya konflik bersenjata, kekerasan, bencana alam, atau situasi lainnya. Maksudnya dari situasi lainnya itu biasanya keadaan damai. Nah, biasanya kalau keadaan damai ketika contoh nih, nanti ada pembahasannya ya. Ini contoh. Ketika pada saat damai kita bisa menyatukan keluarga itu contohnya ketika saya berada di Jakarta, kemudian orang tua saya berada di Malaysia, dan saya sudah beberapa tahun tidak kontak dengan orang tua saya, ternyata kontak orang tua saya sudah tidak aktif, maka saya bisa menghubungi tim RFL untuk meminta bantuan kepada tim RFL agar menghubungkan saya dengan orang tua dengan catatan seperti alamat pos kayak gitu semua tidak ada, tidak bisa berfungsi kayak gitu. Jadi kita bisa melakukan permintaan pertolongan pertama kepada tim RFL apabila memang sudah tidak ada alat komunikasi yang digunakan atau tidak bisa kayak gitu ya. Kemudian lanjut, Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional merespon secara efisien dan efektif dengan mobilisasi kekuatan dalam. Nah, ini maksudnya tidak hanya di Indonesia saja. Jadi ketika teman-teman mengalami ingin mencari keluarga, baik keluarga yang ada di luar negeri, pada saat terjadi bencana, kita bisa mencari dengan menggunakan RFL juga, tim RFL, dan nanti akan disambungkan ke tim RFL yang ada di luar negeri kayak gitu. Jadi tim RFL itu nggak hanya untuk nasional, itu bisa untuk seluruh di luar negeri kayak gitu. Jadi ini berfungsi. Jadi nggak cuma RFL seperti contohnya kayak PSP, kemudian kayak pertolongan pertama, kemudian teman-teman sudah tahu kan yang terjadi di Palestina kayak gitu. Nah, contohnya yang di Palestina itu ketika ada orang yang hilang, kita bisa mencari dengan kita melaporkan di tim RFL yang ada di Indonesia. Nanti akan dieksekusikan di internasional kayak gitu. Jadi nanti teman-teman apabila memang ada keluarganya, tapi jangan sampai ya kalau ada keluarganya yang
hilang kontak atau terjadi bencana, teman-teman bisa nih kalau ingin menghubunginya menggunakan tim RFL kayak gitu. Sudah lanjut, Mas? Kalau pacar hilang bisa dicari di sini enggak, Mbak? Oh, nggak bisa, karena ini hanya untuk keluarga, Kak. Kalau pacarnya hilang ya nggak bisa dicari, coba dicari orang sekitarnya, keluarganya itu baru bisa. Ini hanya Oke. khusus Mungkin keluarga. cari kembali, Mbak. Ini tanda kutip ya, khusus untuk keluarga saja. Kalau bukan keluarga nggak boleh, nggak bisa. Bukan nggak boleh, tapi nggak bisa. Dan Siap, kita siap. sebagai tim RFL tidak menerima kayak gitu. Langsung kita tolak gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mengenai dasar hukum RFL nih. Dasar hukum RFL itu banyak sekali teman-teman, baik dari internasional maupun di Indonesia. Yang pertama kita membahas yang di internasional. Yang pertama yaitu Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya. Pasti teman-teman sudah nggak asing ya mengenai Konvensi Jenewa 1949. Pasti teman-teman di PMR dulunya baik di Madya maupun Wira pasti sudah mendapatkan materi ini mengenai sejarah. Jadi teman-teman nggak perlu saya membahas lagi karena teman-teman pasti sudah paham. Maupun di KSR yang dulunya nggak ikut PMR, pasti di PMR-nya juga akan membahas mengenai sejarah. Jadi teman-teman otomatis sudah ngelontok ya di otaknya mengenai sejarah PMI itu kayak gimana, Palang Merah Internasional itu gimana, gitu ya. Langsung lanjut Mas, untuk penjelasannya silakan dibaca ya, nanti materinya sudah saya share juga ke Mas Joko, nanti bisa Mas Joko ya di-share materinya ke teman-teman kalau teman-teman membutuhkan. Siap. Ya, ini lanjutannya, tetap Mas lanjut. Ini lanjutannya dari Konvensi Jenewa tadi. Nah, ini kelebihan. Masih yang resolusi. Nah, ini yang dari internasional ya, Mas Ihan. Itu yang pertama yang kedua, mohon maaf. Yang kedua yaitu resolusi Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah. Nah, ini yang pertama yaitu resolusi berapa ini? 21 Konferensi Internasional ke-24 di Manila tahun 1981. Yang kedua, resolusi 25 dan resolusi 26 Konferensi Internasional ke-25 tahun 1986. Dan yang ketiga yaitu resolusi 2D atau Konferensi Internasional ke-26 di Jenewa pada tahun 1995. Nah, ini bahasanya mengenai apa sih? Bahasanya mengenai penjabaran peran gerakan dalam bidang RFL. Jadi ini dijelaskan tuh pada tahun 1081, kemudian 86, kemudian yang terakhir 95 pada tahun 1995 itu menjabarkan apa sih peran dan kegiatan RFL yang nantinya akan dikeluarkan di setiap negara kayak gitu. Nah, kemudian diadopsilah di Indonesia pada tahun 2006 tadi yang sudah di PPT yang awal tadi kayak gitu. Lanjut, Mas. Nah, kemudian ini dasar hukum yang ada di Indonesia. Sekarang yang ada di Indonesia yaitu hampir sama, kita mengambil dasar hukumnya yang di internasional, itu yang pertama resolusi ke-21 Konferensi Internasional ke-24 di Manila tahun 81, kemudian resolusi 15, kemudian dan ke 16 Konferensi Internasional ke-25 tahun 1986. Nah, jadi ini sama ya untuk dasar hukumnya. Jadi teman-teman nggak usah dihafal karena ini sangat banyak juga dasar hukumnya. Karena yang ditanyakan di RFL bukan apa sih dasar hukumnya RFL. Kalau keadaan lapang nggak mungkin kalian ditanya kayak gitu. Pasti kalian ditanya apa sih manfaat RFL di sini? Kalau memang bermanfaat pada bencana silakan bantu kita kayak gitu. Biasanya seperti itu. Dan biasanya orang-orang kalau dalam bencana dan keadaan damai itu beda cara meresponnya. Kalau ada tim RFL, dia apa ya, kayak memberontak, cepat temukan orang tua saya, cepat temukan keluarga saya, kayak gitu. Kalau dalam keadaan damai, kita bisa melakukan sesuai prosedur. Tapi kalau dalam keadaan lapang biasanya bahkan prosedur itu tidak dilakukan karena ini keadaannya darurat dan ini keadaannya bencana kayak gitu. Lanjut, Mas. Nah,
Ini kita masuk ke jenis pelayanan RFL. Silakan ini teman-teman diingat. Yang di PPT ini nanti akan saya tanya di bagian akhir. Ya, nanti akan saya tanya ya. Silakan diingat, ini materinya. Ini pembahasan mengenai RFL dan ini yang bisa dilakukan oleh RFL pada saat damai maupun bencana. Yang pertama, pada saat normal atau damai, itu RFL bisa melakukan RCM, tracing request, kunjungan tahanan. Nah, ini apa sih sebenarnya? Nanti kita akan membahas mengenai RCM itu apa, tracing request itu apa, dan kunjungan tahanan itu bagaimana, kayak gitu. Kemudian pada masa TDB atau tanggap darurat bencana. Yang bisa kita lakukan ada 3, yaitu saya selamat dan saya mencari, kita menggunakan satpon, kemudian penanganan jenazah. Nah, itu ada yang di bawah, yaitu penyatuan keluarga dan anak tanpa pendamping. Nah, ini penyatuan keluarga dan anak tanpa pendamping dapat digunakan pada saat normal maupun pada saat TDB. Jadi bisa digunakan nih. Sebenarnya masa normal itu ada 5, masa TDB juga ada 5. Hanya yang sama cuma penyatuan keluarga dan anak tanpa pendamping kayak gitu. Lanjut, Mas. Silakan diingat-ingat ya, teman-teman, mengenai jenis pelayanan RFL tadi. Nanti akan ada beberapa pertanyaan dari saya mengenai jenis-jenis pelayanan RFL kayak gitu. Nah, kemudian lanjut kita ke masa normal ya. Tadi masa normal apa aja? Yang hanya khusus masa normal? Mungkin ada yang ingat? Ada 3. RCM, tracking request, kunjungan tahanan. Benar. Kemudian yang bisa digunakan pada saat normal sama pada saat TDB, ada yang ingat? Ada 2 tadi yang di bawah. Gimana, ada yang ingat? Penyatuan keluarga anak tanpa pendamping. Iya, benar. Jadi ada penyatuan keluarga dan anak tanpa pendamping. Nah, yang pertama tadi sudah disebutkan yaitu pertama RCM. Nah, apa sih itu RCM? RCM itu berita palang merah kalau dalam bahasa Indonesianya ya, berita palang merah. Nah, apa itu RCM? Yaitu salah satu alat RFL yang digunakan ketika semua sarana komunikasi tidak berfungsi. Semua sarana komunikasi tidak berfungsi. Silakan digarisbawahi mengenai ini. RCM ini dapat digunakan apabila semua sarana komunikasi tidak dapat berfungsi. Nah, kalau umpamanya ada nomor telepon yang bisa digunakan, bisa nggak kita menggunakan RCM? Bisa nggak? Mungkin Gimana? tidak, Mbak. Bukan mungkin, tapi iya memang tidak. Karena itu ada salah satu alat komunikasi yang bisa digunakan. Benar kan? Kalau nomor dapat digunakan, berarti kita bisa menghubungi. Kenapa kita harus menggunakan RCM? Kayak gitu. Jadi logikanya gitu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih. Alamat pos dapat digunakan. Apakah kita bisa menggunakan RCM? Gimana? Bisa digunakan nggak? Kalau alamat pos dapat digunakan. Alamat. Bisa? Bisa. Kenapa bisa? Yang jawab bisa tadi siapa? Kenapa bisa? Nggak usah takut jawabnya. Santai aja, kita lah seumuran. Tidak bisa, Iya, kenapa tidak bisa? Alasannya apa? karena di situ kan definisinya ketika semua sarana komunikasi tidak dapat berfungsi. Iya, benar sekali. Berarti dari tadi memperhatikan dan memahami ya yang disampaikan Ya, mengenai RCM Mbak. itu apa dan bagaimana kita bisa melakukan RCM kayak gitu. Tadi atas nama siapa yang bisa menjawab? Selamat ya, jawabannya benar. Iya, Mbak. Terima kasih. Wakil Ketua Mbak Laila itu. Ya, Kak Joko. Oh, gitu. Nanti kasih hadiah ya kalau memang. Siap-siap. Nah, kemudian lanjut. Nah,
RCM ini ciri-cirinya itu apa sih? Nah, untuk ciri-cirinya yaitu surat terbuka yang pertama, kemudian yang kedua hanya semata-mata berita keluarga, hanya untuk berita keluarga. Tadi sudah saya jelaskan di awal bahwasanya RFL ini hanya untuk keluarga saja. Jadi hanya bisa digunakan keluarga. Kerabat boleh enggak? Kerabat boleh enggak kalau kerabat? Kerabat dalam artian apa ini, Gimana? Mbak? Dalam artian memang masih ada garis keturunan atau kerabat dalam kata lain ya tetangga gitu. Memiliki garis keturunan, tapi jauh. Gimana? Bisa enggak? Gimana? Bisa enggak? Ya, jadi meskipun itu kerabat, meskipun itu kerabat jauh, tetapi masih memiliki darah keturunan keluarga, jadi itu bisa dilakukan permintaan pertolongan pertama dengan syarat-syarat kita bisa menunjukkan kalau keluarga dekat, satu keluarga, kita bisa menunjukkan KTP kan ya, KK maksudnya. Tapi kalau kerabat jauh, kita bisa menunjukkan kepada orang tua, memberikan saksi 1 atau 2 orang kayak gitu, bahwasanya memang benar-benar keluarganya, gitu. Nah, kemudian yang terakhir yaitu dikirim melalui jaringan kerja palang merah. Jadi, untuk RCM ini tidak boleh dikirimkan di siapapun, hanya bisa dikirimkan ke pihak palang merah atau petugas RFL saja, begitu. Dan, untuk surat ini nanti, tak kasih tahu contohnya pengisiannya RCM kayak gimana, nanti kalau masih ada waktunya kita membahas bareng mengenai pengisian RCM kayak gitu. Lanjut, Mas. Nah, ini nih, gimana sih cara penyampaian RCM? Cara penyampaiannya itu pertama menghubungi para tetangga. Pertama ini, kita tidak boleh, ujuk-ujuk langsung ke PMI minta surat RCM kayak gitu kita nggak boleh. Yang pertama yang harus kita lakukan, menghubungi tetangga, pengurus RT atau RW, ketua adat, dan keagamaan. Kita mempertanyakan bahwasanya, benar nggak sih alamat atau orang yang kita tuju atau yang kita cari ini sudah tidak ada kontak atau komunikasi atau alamat yang sekarang kayak gitu, memang benar nggak sih memang tidak memiliki memang tidak mengetahui keadaannya kayak gitu. Kalau seumpama si ketua adat dia bilang, "Oh, saya punya nomornya kemarin habis telepon," kayak gitu. Ini boleh maju menyampaikan RCM nggak ke PMI? Kalau kayak gitu kasusnya, bisa nggak? Bisa nggak, guys? Minta tolong dong, on cam semua. Kalau kayak gini saya kayak bicara sendiri sama Mas Joko deh akhirnya. Ya nggak, Mas? Ya minta on cam dong teman-teman. Ya Yuk, silakan yang lain. dijawab. On cam yuk. Masa iya yang Sama-sama. on cam saya sama Mas Joko aja? Sama Ayu. Ayu kan, yuk. Santai, guys. Mungkin tidak bisa, Mbak, karena masih ada jaringan. Masih ditemukan dalam jaringan. Iya, benar sekali. Ya benar, itu tidak bisa kita maju ke RCM ya, karena masih ada alat atau sarana yang bisa kita gunakan untuk menghubungi orang yang kita cari. Kalau memang benar-benar tidak bisa tidak ada alat komunikasi yang kita gunakan, baru kita bisa maju ke RCM. Kembali lagi tadi yang sudah saya bahas mengenai garis utama yang harus
ingat mengenai apa dan bagaimana kita bisa mengajukan RCM itu. Kemudian yang kedua yaitu lanjut, menempatkan daftar penerima di tempat umum seperti di kamp pengungsian atau puskesmas dan lain-lain. Nah, karena ini keadaannya normal, kalau kita masih bisa kalau hilangnya masih di satu daerah, biasanya sering nggak sih teman-teman kayak yang ngelihat kayak brosur kecil-kecil orang hilang mencari kayak gini-gini gitu. Sering lihat nggak? Nah, kayak gitu itu bisa digunakan terlebih dahulu. Kita menggunakan cara yang mudah seperti itu. Kemudian kita bisa laporkan ke polisi terlebih dahulu. Kalau memang benar-benar polisi tidak bisa menemukan, baru kita bisa mengajukan ke RFL kayak gitu, ke tim RFL yang ada di Palang Merah gitu. Kalau umpamanya di kabupaten nggak ada, kita mengajukannya di provinsi. Soalnya di setiap daerah di Indonesia tidak semua di bagian kabupaten tidak semua memiliki tim RFL kayak gitu. Karena tim RFL itu di Indonesia sendiri itu masih minim sekali. Memang banyak yang mengikuti pelatihan, tetapi mereka setelah mengikuti pelatihan mereka hilang. Mereka tidak melakukan apa yang seharusnya mereka terima, ilmu yang mereka terima, mengaplikasikan ilmu yang mereka terima kayak gitu. Banyak sekali yang seperti itu. Jadi diharap nanti teman-teman apabila ada yang mengikuti pelatihan, bukan cuma RFL aja, seluruh pelatihan apapun, di mana teman-teman ketika sudah mendapatkan ilmunya, silakan dipraktekkan, diaplikasikan. Jangan hanya, oh aku ikut pelatihan udah dapat sertifikat, terus aku nggak usah ikut gini-gini. Jangan kayak gitu. Silakan diaplikasikan karena itu ilmu dan ilmu itu mahal harganya kayak gitu. Ya enggak? Bener enggak? Nah, gitu. Jadi Betul. silakan teman-teman itu jangan sia-siakan ilmu kalian. Ketika kalian udah memiliki ilmu, terus kalian lupa, percuma dong kalian mengeluarkan duit buat mengikuti pelatihan kayak gitu. Percuma dong KSR kalian mengeluarkan duit buat itu ikut kalian pelatihan. Mending dibuat makan-makan bareng, ya enggak? Gitu. Nah, kemudian kita lanjut ya, bagaimana cara penyampaian RU televisi kayak gitu. Kita bisa meminta mengenai penayangan game tapi bukan game. Ya, benar yang tadi, benar yang tadi. Mana dari tadi? Nah, ini yang pertama ada kasus nih. Katanya ini pembahasannya mengenai kapan kita dapat menggunakan berita palang merah atau RCM. Kasus yang pertama, seseorang, kemudian yang ketiga yaitu mengenai seorang mengirim di Jember ingin menghubungi anak perempuannya di Timur Timur, alamat pos tersedia, tetapi pos tidak berfungsi. Apakah bisa kita menggunakan RCM? Ya, bisa. Kenapa bisa? Ya, kasusnya hampir seperti yang atas, tapi ya lebih spesifikan yang bawah, Mbak. Ketidakjelasannya lebih menggenahkan. Ya, benar. Jadi, silakan di-enter Mas Joko. Jadi, jawabannya benar. Silakan lagi di-enter. Kenapa yang bawah ini masuk ke kita bisa melakukan pengiriman menggunakan RCM karena tadi kan sudah disampaikan mengenai RCM hanya dapat digunakan apabila sarana komunikasi itu tidak berfungsi. Kan itu di poin yang ketiga.
Di kasus yang ketiga kan alamatnya benar tersedia, tetapi kan tidak berfungsi. Nah, jadi kita bisa menggunakan RCM karena tidak berfungsi meskipun tersedia. Kayak gitu. Bisa dipahami dari kasus yang pertama? Wah, jadi Mbak Laila ya, ketika memang ada alat, ini berarti yang saya garis bawahi, di sini berarti ya, terbatasnya alat komunikasi itu ya, Iya, yang menjadi poin pada RCM ini. iya benar. Jadi satu pun kayak gitu. Memang benar-benar tidak ada. Lanjut Mas di pertanyaan yang ketiga. Yang kedua, Oke. slide yang kedua. Ini game lagi ya Mas, jangan Oke. terburu-buru ngenternya. Nah, ini yang pertama nih. Mitra bisnisnya di Kalimantan penawaran harga terbaru. Mitra bisnis melakukan yang ada di Kalimantan melakukan penawaran harga terbaru. Apakah ini bisa kita melakukan RCM? Tidak bisa, Mbak. Tidak. Kenapa? Ya, kenapa? Benar tidak? Jawabannya benar tidak. Kenapa coba? Karena itu urusan pribadi. Benar. Lebih tepatnya ini RCM hanya untuk hubungan apa saja. Kekeluargaan. Benar sekali. Keluarga. Ya, udah paham ya. Berarti teman-teman udah sangat paham nih ya mengenai RCM tadi itu gimana. Keren. Saya apresiasi deh. Hanya beberapa menit sudah paham teman-teman. Nah, kemudian lanjut. Yang kedua, silakan Mas jawabannya ditampilkan. Ya, sekarang yang kedua. Seseorang pengirim di Jember ingin memberitahu keluarganya bahwa istrinya telah melahirkan bayi perempuan. Ini bisa kita mengirimkan RCM? Bisa. Kenapa? Karena keluarga. Iya, benar sekali. Pinter. Lanjut Mas, jawabannya kita lihat benar apa enggak? Iya, jadi jawabannya benar ya. Karena memiliki hubungan keluarga. Kemudian yang ketiga, seseorang pengirim di Jember ingin memberitahu saudara laki-lakinya betapa tidak bahagianya dia bertemu dengan presiden orang Amerika. Ini apakah bisa kita menggunakan RCM? Bisa nggak? Bisa nggak kita menggunakan RCM untuk kasus yang ketiga? Itu bukan sebuah bencana, toh, Mbak. Ya, benar. Jadi, alasan tepatnya deh, minta alasan tepatnya. Ada yang tahu? Tadi yang dijawab Masnya udah benar. Ini tidak termasuk bencana. Tetapi kan ini RCM digunakan pada saat normal. Kan bukan bencana. Saat damai. Kan bukan bencana. Apa yang lebih tepatnya? Ada yang paham nggak? Bingung? Tak tanya dulu deh. Ini yang ketiga, bisa menggunakan RCM apa enggak? Tapi itu ada hubungan keluarganya. Benar, ada hubungan keluarga, benar. Bisa enggak? Tak tanya bisa apa enggak? Soal menjebak Ada yang ini. menjawab? Apa gimana? Soal menjebak ini. Benar sekali. Ini soalnya yang sangat menjebak. Orang pengirim di Jember ingin memberitahu saudara itu tidak. Silakan dianalisis dulu deh. Nggak bisa, Mbak. Iya, benar. Jawabannya benar loh. Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Bingung? Nggak penting beritanya. Iya benar. Sebenarnya berita itu nggak penting. Memang benar yang diberikan ke saudara atau keluarganya. Tetapi isi beritanya tidak berkaitan dengan keluarga. Itu jawabannya yang benar. Tadi yang disampaikan Mbaknya tadi udah benar. Nggak penting yang disampaikan. Soalnya kembali lagi kita ke RCM. Bahwasanya RCM hanya untuk berita keluarga. Kalau beritanya tidak tentang keluarga, kita tidak bisa menerima. Soalnya kita sebagai tim RFL nanti kita mengecek tuh berita yang akan disampaikan ketika yang ditulis itu apa sih?
bisa nggak sih dikirimkan beritanya kayak gitu. Jadi tidak cuma kalau kita lolos bisa menggunakan RCM terus kita ngisi berita seenaknya, itu enggak. Jadi tim RFL tetap mengecek dan berita itu bersifat rahasia, hanya yang bisa membaca itu yang menulis, yang menghantarkan atau tim RFL menghantarkan beritanya dan penerima berita. Hanya 3 orang ini saja yang bisa membaca berita RCM itu. Kemudian kalau umpamanya ada orang lain yang bisa membaca itu berdasarkan izin dari penulis. Kalau tidak memiliki izin dari penulis itu tidak diperbolehkan karena ini bersifat rahasia. Gitu ya. Bisa dipahami? Untuk kasus yang ketiga. Saya lanjut, Mas. Nah, ini kata kuncinya tadi, kata kuncinya yang tadi yaitu RCM hanya untuk anggota keluarga saja dan berita mengenai keluarga saja. Nah, ini pertanyaan yang ketiga. Seorang pengirim di Jember ingin menghubungi teman dekat di Thailand, bisa nggak? Tidak bisa. Tidak. Ya, tidak jelas ya, terus. Tidak jelas. Nah, kemudian yang kedua, seorang ayah ingin menghubungi anak perempuannya di Thailand, bisa nggak? Tidak jelas. Tidak jelas. Atau bisa, atau tidak bisa. Seorang ayah ingin menghubungi anak perempuannya di Thailand. Bisa nggak? Enggak. Dalam konteks untuk menghubungi anak bisa sih keluarga. Tapi dalam konteks alatnya itu Mbak. Ya, kan ini tidak dijelaskan, hanya kasusnya ini gimana? Bisa nggak kalau konteksnya tentang seorang ayah mengirim surat ke anaknya yang di Thailand gitu? Bisa nggak? Saya hampir sama dengan yang di atas ya. Jadi permasalahannya itu kurang konkret ya. Nah, gitu bisa nggak kalau kayak gitu? Bisa? Ya, jadi karena tidak ada yang jawab, langsung aja Mas. Kita kasih jawabannya. Bisa. Bisa. Kenapa bisa? Karena ini hanya untuk anggota keluarga. Ini keluarga, ayah sama anaknya. Masa bukan keluarga? Enggak mungkin dong. Ayah sama anak bukan keluarga. Meskipun anak tiri, ayah tiri tetap keluarga karena disatukan oleh namanya pernikahan. Bener nggak? Iya. Bener nggak Mas Yoko? Sebagai anak hukum juga nih. Iya, bisa. Ya. Sekarang yang ketiga. Seorang pengirim di Jember ingin menghubungi penyanyi terkenal di Thailand. Bisa nggak sih ini? Tidak. Bisa. Ini sudah sangat jelas ya. Oke, kita lanjut Mas. Ini masih banyak slide loh guys. Lanjut. Nah, ini ya teman-teman. Ini contoh RCM. Bisa di zoom nggak? Dilihat di zoom. Bisa. Teman-teman. Nah, itu nanti identitasnya ada nama penulis, siapa yang dicari, kayak gitu. Kemudian yang samping kanan tuh, yang bagian samping kanan itu yaitu berita yang akan kita sampaikan kepada keluarga kita. Nah, terus kemudian di atas sendiri ada tulisannya read sama tanda tangan. Ada kan ya? Terlihat ya? Kanan atas. Iya. Nah, ini adalah stempel milik tim RFL. Ketika sudah memenuhi syarat semuanya dan beritanya memang benar-benar untuk keluarga, maka ketika akan dikirimkan ke tujuan,
tim RFL memberikan tanda read dan tanda tangan gitu. Ketika biasanya kalau sudah tersampaikan, kalau beritanya sudah tersampaikan ke penerima, baru diberikan tanda read, atau ketika sudah memenuhi syarat itu bisa ditandakan, diberikan stempel read dan tanda tangannya kayak gitu. Nah, kemudian yang paling penting juga bagian bawah sendiri, kanan bawah itu kan ada tanda tangan. Ada tanda tangan tuh. Ada tanda tangan sama nama. Nah, itu yang perlu diberikan atau perlu diisi, wajib diisi. Apabila tidak ada nama dan nama terang ataupun tanda tangan, nama terang aja boleh, tanda tangan pun juga boleh. Pokoknya yang penting dua hal itu, dua item itu harus ada. Kalau nggak ada, maka tidak akan bisa di-read dan tidak akan bisa dikirimkan kayak gitu. Jadi tanda tangan sama nama itu digunakan sebagai persetujuan sebagai penulis bahwa surat ini akan dikirimkan ke penerima atau yang dituju. Gitu. Bisa dipahami? Bisa. Nah, jika sudah, lanjut Mas ke slide berikutnya. Nah, ini juga sama. Nah, itu ada bagian pojok kanan atas, ada tulisannya balasan atau reply. Terlihat ya? Nah, ini adalah apabila kita ingin membalas, kita meminta ke tim RFL untuk memberikan surat ini. Lembaran ini untuk memberikan jawabannya, kayak gitu. Jawaban dari surat yang telah dikirimkan. Nah, itu jawabannya ditulis di bagian isi kiri. Dan kemudian jangan lupa tanda tangan sama nama terangnya itu diisi. Nah, kalau umpamanya kita penerima tidak ingin membalas, boleh nggak sih? Kalau kita tidak ingin membalas suratnya? Boleh nggak? Gimana? Boleh aja sih. Tapi ya sebaiknya dibalas lah. Iya, karena ini juga termasuk mengenai hak ya. Ya, Hak terkait kita untuk membalas atau tidak. Jadi untuk membalas silakan, tidak membalas silakan. Kalau tidak membalas nanti dikonfirmasikan ke tim RFL dan nanti tim RFL akan menyampaikan kepada penulis tadi bahwasanya surat tidak dibalas oleh penerima dan penerima tidak ingin membalasnya kayak gitu. Udah paham ya? Terus kan Mbak Sampai Laila sini? dalam maaf saya potong ya. Terus kalau dalam bentuk seperti itu kan katanya kalau RFL itu kan salah satu cirinya untuk mengetahui kabar dari orang atau keluarga kita yang jauh di sana dan kita tidak pernah dapat informasinya sama sekali. Kita kan ingin mencari tahu gitu kan, bahwasanya dia baik-baik saja atau tidak. Nah, padahal kita sudah mengirimkan surat dan surat sudah diberikan pada yang dituju kan, dan dituju itu tidak mau membalasnya. Nanti laporan dari tim RFL kepada yang pengirim surat itu gimana? Apakah dia tidak mau menerima dengan alasan bahwa sebenarnya dia baik-baik saja, ataukah memang cukup tim RFL menyampaikan bahwasanya dia tidak mau membalas gitu? Ya, jadi langsung saya jawab ya, Mas Joko. Sudahkah pertanyaannya? Ya, jadi gini, tim RFL itu juga meminta persetujuan ke penerima, bahwasanya apakah diperbolehkan informasi. Yang pertama kita meminta persetujuan apakah diperbolehkan bahwasanya si penerima tidak ingin membalas surat. Kemudian hanya kalau umpamanya memang si penerima surat tidak mengizinkan, berarti tim RFL hanya bisa memberikan jawaban kepada penulis bahwa surat telah diterima. Kalau seumpama si penerima surat mengatakan saya tidak ingin membalasnya dan saya keadaan baik-baik saja, tetapi jangan sampaikan keadaan saya. Berarti tim RFL harus hanya menjawab bahwasanya surat sudah diterima. Akan tetapi kalau si penerima mengatakan saya tidak ingin membalas, tetapi sampaikan kalau bahwasanya saya baik-baik saja di sini dan saya tidak ingin mengirimkan alamat saya. Berarti hanya tim RFL menyampaikan surat diterima
dan bahwa si penerima surat baik-baik saja dan tidak ingin memberikan alamatnya ataupun informasi pribadi lanjutan kayak gitu. Jadi kita menyampaikan sesuai apa yang diinginkan oleh si penerima gitu. Kita juga minta izin terlebih dahulu karena ini kan termasuk privasi seseorang gitu kan ya. Iya. Kita tidak bisa mengumbar-umbarkan kayak gitu. Gimana? Ada yang tanyakan Jadi, lagi? Jadi sedarurat apapun ya, seumpama ya katakan dari kita sebagai tim RFL seumpama ya bilang padahal pada saat itu kondisi penerima itu adalah sedang keadaan darurat ya, dalam tanda kutip darurat, mungkin sakit ataupun butuh bantuan yang lain. Nah, tapi dalam konteks lain penerima surat itu tidak mau memberikan informasi bahwasanya dia sakit, tapi dia ingin menginformasikan bahwasanya saya baik-baik saja. Ya. Alasan bahwasanya dia tidak mau memberikan informasi yang membuat khawatir. Nah, seperti itu gimana, Mbak? Dan ini sering juga terjadi gitu kan. Enggak hanya bagi tim RFL saja, tapi secara langsung bahwasanya ketika ada anak kos yang sakit gitu kan, yang sakit, ada ibunya tanya pada temannya, jangan bilang ibu saya baik-baik saja. Nanti kan ditakutkan khawatir itu. Tapi kalau dalam konteks RFL itu bagaimana, Mbak? Ya, kalau dalam konteks RFL kita tetap dengan berpegang teguh dengan ibaratnya apa ya, kayak janji. Kita memiliki perjanjian kayak gitu. Bahwasanya kita menjaga rahasia setiap orang. Kita sebagai tim RFL harus bisa menjaga rahasia, baik itu penerima maupun pengirim surat. Kalau memang benar dia tidak mau, ya sudah. Kita mau memberikan informasi lanjutan, kita juga nggak bisa. Karena kita terikat oleh janji, kayak gitu. Nah, kalau umpamanya memang benar-benar seperti itu dan yang penerima kekeh, gimana sih kamu itu? Padahal suratnya sudah diterima. Tapi kok kamu hanya memberikan kabar seperti ini? Dia tidak mau membalas dan tidak mau memberikan alamatnya, hanya memberikan keadaannya. Kenapa kamu seperti ini? Nah, gitu ya. Bilang ke tim RFL kayak gitu. Silakan dijawab bahwasanya ini merupakan janji dari tim RFL tidak akan mengumbarkan atau membeberkan informasi yang telah diberikan oleh pihak satu dengan pihak lainnya. Kita hanya bisa memberikan informasi berdasarkan izin dari semua pihak. Dari baik pihak penerima maupun pengirim. Jadi kita tetap berpegang teguh kepada janji yang sudah dibuat oleh tim RFL. Kayak gitu. Gimana, Mas? Oke. Sudah ya? Kalau sudah, langsung kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini yang tetap masih di masa normal, yaitu tracing request atau permohonan pencarian. Ini biasanya sering nih, kita memohon pencarian di kepolisian, di PMI. Kalau di PMI jarang ya, jarang sekali Mas ya. Tapi yang sering kan di kepolisian. Nah, ini bisa nih kita melakukan melakukan pencarian di PMI sebenarnya. Tapi kalau di PMI itu ada tim RFL-nya. Kalau nggak ada ya nggak bisa karena mereka tidak memiliki wewenang kayak gitu. Yang bisa melakukan TR ini hanya tim RFL saja. Kalau mereka bukan tim RFL, hanya cuma pernah mendapatkan materi RFL, itu tetap tidak bisa. Mereka tidak bisa melakukan pencarian, tidak bisa melakukan prosedur karena prosedurnya berbeda dan prosedurnya tidak untuk orang awam dan hanya untuk orang yang sudah terlatih kayak gitu. Nah, untuk pengertiannya silakan dibaca mengenai tracing request itu dari orang-orang yang khawatir mengenai keluarganya karena peristiwa politik, militer, atau bencana alam. Sesudah mengusahakan semua usaha jalur komunikasi dan penyampaian permohonan pencarian ke Palang Merah. Nah, ketika semua komunikasi sudah dilakukan tidak bisa, RCM tidak bisa, dan ternyata surat yang dituju di RCM itu dan ternyata di RCM itu tidak ada hasil, kita bisa melakukan tracing request. Nah, untuk tracing request ini kriterianya ada 5. Yang pertama ada hubungan keluarga, tetap. Hubungan keluarga ini nomor 1 sebagai kunci tim RFL.
Kemudian yang kedua, perpisahan akibat perang, konflik, ataupun situasi kemanusiaan lainnya. Kemudian ada alamat terakhir. Nah, ini teman-teman tahu alamat terakhirnya. Meskipun ini alamatnya sudah tidak digunakan lagi, kita bisa tuh mencarikan informasi di daerah sekitar alamat itu, gitu. Kemudian telah menempuh berbagai cara, namun tidak berhasil. Tadi yang sudah saya sampaikan. Kemudian informasi yang cukup untuk memulai pencarian. Nah, ini informasi-informasi yang cukup seperti ciri-ciri, identitas, kemudian hubungan keluarganya apa, KTP, kayak gitu semua dicantumin. Ketika sudah sesuai dengan kriterianya, baru kita melakukan pencarian, kayak gitu. Ada yang tanyakan? Jika tidak, langsung lanjut ke materi selanjutnya. Sudah ada? Jika tidak, lanjut. Nah, ini bagaimana cara menyampaikan TR. Yang pertama, kita mendatangi alamat terakhir. Apabila alamat terakhirnya tidak ada, kita menghubungi keluarga atau tetangga di sekitar alamat terakhir itu. Kemudian menghubungi ketua adat atau pengurus agama atau perkumpulan atau kelompok pengungsi. Menghubungi kantor pemerintah atau kantor imigrasi, badan sosial, rumah sakit. Siapa tahu dia sakit dan berada di situ, kita bisa kita bisa mencari di situ terlebih dahulu. Kemudian kita mengunjungi pusat arsip. Pusat arsip ini mengenai data-data tempat tinggal biasanya. Kemudian menghubungi LSM tingkat daerah, nasional maupun internasional, menangani pengungsian anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Kalau memang ini tidak bisa, semua tidak bisa dilakukan, kita menggunakan mass media. Kita bisa menggunakan berbagai media untuk menyampaikan TR. Biasanya yang di televisi tuh, orang hilang dicari, namanya ini, fotonya ini, silakan menghubungi ini apabila menemukan. Nah, itu termasuk TR. Gitu. Jadi itu itu termasuk TR-nya dari RFL kayak gitu. Kita bisa melaporkan ke mass media bahwasanya kita sedang melakukan pencarian seseorang gitu. Pada saat normal loh ya. Ini bukan pada saat bencana. Tuh. Lanjut, Mas. Nah, ini kita masuk ke masa TDB. Kita masuk ke masa TDB, tanggap darurat bencana, yaitu yang pertama SSSM, atau saya selamat, saya mencari. Nah, ini ketika dalam bencana loh ya. Ketika dalam bencana saya selamat, berarti saya sebagai tim RFL, saya memberikan form saya selamat kepada orang yang selamat. Kemudian saya sebagai tim RFL memberikan form saya mencari itu kepada seseorang yang selamat dan dia ingin mencari keluarganya atau orang yang tidak terdampak bencana tetapi ingin mencari keluarganya dalam keadaan bencana. Nah, itu kita bisa memberikan form saya mencari. Kemudian untuk publikasinya nanti bisa di posko lapangan PMI, markas PMI di semua tingkatan, posko pemerintahan dan organisasi lain, fasilitas umum, sosial, dan tempat pengungsian. Nah, ini ketika terjadi bencana, kita bisa tuh di tempat pengungsian, di berbagai tempat posko pengungsian atau posko PMI, kita bahwasanya kita sedang mencari seseorang kayak gitu. Nah, nanti ini diserahkan ke tim RFL dan dimasukkan sebagai database dan kemudian apabila memiliki foto kita bisa langsung memajang fotonya di area pengungsian kayak gitu. Lanjut, Mas. Nah, ini contoh form saya selamat saya mencari. Ya, ini saya selamat ya. Yang pertama saya selamat. Yang pertama diisi data yang dicari siapa, kemudian data kalian yang mencari, kemudian tetap yang paling utama harus diisi yang paling bawah tanda tangan sama nama terang. Itu wajib diisi. Begitu. Jadi kalau tidak diisi kita tidak bisa melakukan prosedur. Baik melakukan prosedur selanjutnya yaitu saya mencari gitu. Lanjut, Mas. Kemudian, nah ini yang saya mencari. Kemudian ini yang atas saya mencari siapa, kalian mencari siapa, silakan ditulis sama identitasnya. Kalau bisa identitasnya yang sangat lengkap.
Kemudian yang kedua yaitu kalian yang mencari, silakan diisi identitas kalian, kemudian sama seperti saya selamat tadi, tetap terangkan tanda tangan sama nama, dan itu wajib. Karena itu sebagai persetujuan, kalau nggak diisi berarti kita tidak bisa melakukan pencarian selanjutnya kayak gitu. Nggak lanjut. Nah, ini untuk satpon, untuk kegiatan RFL. Ya, teman-teman tahu lihat ini nggak? Pernah lihat ini nggak? Kayak telepon, tapi hanya bisa digunakan pada saat bencana. Nah, Belum. belum ya? Alhamdulillah Sama. belum, Mbak. Saya pernah lihat hanya sekali pada saat pelatihan itu aja. Dan ternyata teman-teman perlu tahu satpon ini digunakan ketika di sana memang benar-benar tidak ada alat komunikasi, tetapi kayak sinyal kayak gitu tidak dapat digunakan. Kayak di pedalaman, terjadi bencana di pedalaman kayak yang dulu di Lombok. Ada di suatu daerah di Lombok pada saat gempa bumi kemarin, itu ada di beberapa daerah yang susah sinyal. Jadi tidak bisa menggunakan handphone dong. Nah, jadi untuk teman-teman RFL menggunakan satpon ini. Menggunakan satpon ini, dan satpon ini menggunakan pulsa. Dan ini sangat mahal sekali. 30 menit itu 1 juta. Untuk pembeliannya. Sangat mahal sekali. 1 juta. Jadi, kemarin waktu yang di Lombok, saya sharing sama teman-teman yang melakukan penugasan di Lombok itu, dimenitin tuh, baris semua, kemudian dimenitin, satu orang mendapatkan waktu 2 menit untuk menelpon. Kayak gitu. Jadi kalau memang apabila tidak diangkat, silakan antri kembali. Apabila teleponnya masih panjang, ingin memberikan kabar lagi, silakan antri kembali. Baru kalian bisa telepon. Kalian tidak bisa menelpon lebih dari 2 menit, kalau waktunya sudah 2 menit. Gitu. Karena kita juga keterbatasan dengan biaya. Biayanya sangat mahal, karena kalau dalam bencana, kita nggak hanya untuk biaya untuk satpon ini, kita juga biaya untuk orang-orang yang membutuhkan di sana, yang terdampak bencana, untuk makanan, untuk air bersih, untuk membeli hal keperluan lainnya, untuk tempat tinggalnya, ya enggak. Jadi kita harus bisa mengestimasikan keuangan yang diberikan oleh pemerintah mengenai pembelanjaan yang akan digunakan pada saat bencana kayak gitu. Nah, jadi kalau yang kemarin yang di Lombok itu menghabiskan hingga berapa ya? 12 kalau enggak 13 juta untuk bisa memberikan memberikan sarana yang terbaik untuk teman-teman di sana, keluarga yang di sana yang mengalami korban bencana kayak gitu. Jadi sangat mahal. Jadi beruntunglah kalian teman-teman bisa menggunakan telepon yang hanya menggunakan wifi ataupun paketan atau pulsa kayak gitu. Harus bersyukur jadinya. Lanjut, Mas. Nah, ini satelit telepon. Alat ini dipergunakan bila jaringan komunikasi tidak berfungsi. Nah, ini jaringan komunikasi tadi yang sudah saya sampaikan, jaringan komunikasinya tidak dapat digunakan atau di daerah pedalaman kayak gitu. Atau di tempat yang terisolir dan alat transportasi susah. Kayak mobil kayak truk kayak gitu, sepeda motor nggak bisa masuk, hanya bisa digunakan menggunakan jalan kaki atau kayak perahu kayak gitu, atau pakai pesawat. Nah, itu kita bisa menggunakan satpon, karena kalau kita menggunakan pesawat bahan bakarnya lebih mahal daripada satpon. Kalau kita menggunakan pesawat terbatas, menggunakan perahu terbatas, karena perahu hanya bisa digunakan oleh beberapa orang dan membawa barang beberapa saja. Dan ini satpon biasanya hanya untuk berkomunikasi dengan keluarga yang ada di luar bencana. Gitu, menginformasikan bahwasanya dia baik-baik saja, yang dia ingin dijemput, kayak gitu biasanya. Kalau untuk pembawaan barang-barang yang akan digunakan atau diberikan kepada keluarga yang terdampak, biasanya itu bisa menggunakan pesawat atau kapal yang tadi sudah saya jelaskan, kayak gitu. Bisa dipahami ya mengenai satpon. Karena satpon ini ya kayak telepon gitu, tapi cuma bedanya dari pulsanya lebih mahal sekali.
Ya kali 30 menit 1 juta. Kalian 1 juta udah bisa dibuat apa aja. Bisa dibuat have fun sama teman-teman kan ya. Nah, jadi Iya. harus banyak bersyukur gitu. Lanjut, Mas. Nah, ini mengenai teknis pelaksanaannya. Nih. Dan untuk satpam ini, pembicaraan yang digunakan pada saat kita menggunakan satpam hanya memberikan kabar ke keluarga, informasi mengenai keluarga. Kalau umpamanya teman-teman memberikan informasi bahwasanya ke pacar teman-teman, tidak diperbolehkan, karena tetap pegangan kita yaitu RFL hanya untuk keluarga aja, gitu. Paham ya? Nanti teman-teman bisa dibaca sendiri mengenai isinya ini. Mudah kok kalau satpam. Yang sulit itu penanganan jenazah nanti. Lanjut, Mas. Nah, masuklah kita ke manajemen jenazah. Nah, manajemen jenazah ini pada saat bencana. Manajemen jenazah ini bisa digunakan pada saat bencana maupun tidak ya, sebenarnya. Tapi lebih diutamakan pada saat tidak bencana sih. Kalau pada saat bencana itu biasanya jenazah kan kalau meninggal langsung dikuburkan di tempat gitu kan, di tempat penggalian umum biasanya gitu kan, banyak jenazah yang meninggal. Nah, kalau untuk manajemen jenazah di PMI ini untuk keadaan normal biasanya kita gunakan pada saat normal, dan kita biasanya kalau terjadi kayak korban-korban pembunuhan kayak gitu kan biasanya ada tim relawan PMI itu. Nah, itu yang dimaksud dengan manajemen jenazah. Nanti prosedurnya hampir sama seperti kayak polisi. Kita nanti bekerja sama tim forensik, kepolisian, Basarnas, apalagi gitu. Nanti kita akan berhubungan dengan itu ketika pada saat normal gitu. Nah, untuk pengertiannya itu ya bisa dibaca sendiri. Bisa lanjut, Mas. Nah, ini yang pertama kita harus memberikan pemberian nomor jenazah ketika jenazah sudah ada. Yang pertama memberikan nomor referensi tanggal yang unik agar tidak terulang ya, biar tidak lupa juga. Nanti kan ini ada datanya nih. Nah, nanti kayak gitu contohnya, memberikan nomor. Nah, contoh pemberian nomornya nanti itu tim yang menemukan, atau bisa diberikan diganti tanggal ditemukan, kemudian tempat ditemukan jenazah, atau tempat ditemukan jenazah dan tempat penulisan jenazah itu di mana. Contoh di rumah sakit, silakan ditulis rumah sakit mana, atau ditemukan di pinggir jalan, silakan ditemukan pinggir jalan apa gitu. Kemudian nomor jenazahnya, ini nomor urut keberapa, harus lengkap untuk penulisan nomor jenazah ini. Untuk pemberian nomor jenazah, sudah paham? Kalau sudah, kita bisa melanjutkan nih. Udah ya, berarti lanjut, Mas. Nah, kemudian ini pengambilan foto nih, teman-teman. Seenaknya ya, ada aturannya untuk pengambilan foto. Yang pertama, foto pertama itu keseluruhan wajah. Jadi silakan wajah tampak telinga, tampak atas, dagu tampak, mata tampak semua, alis, hidung, mulut, wajah. Kemudian yang kedua yaitu keseluruhan tubuh. Untuk keseluruhan tubuh ini mulai ujung kaki sampai ujung kepala harus tampak semua. Tangan tidak boleh tidak terlihat, tangan jari harus terlihat semua, badan harus terlihat semua. Kemudian untuk bagian atas, itu bagian atas hanya sampai ini, paha. Biasanya hanya sampai paha. Nah, itu yang terlihat. Kalau bagian atas, tangan harus terlihat, badan terlihat, telinga tetap terlihat, rambut tetap terlihat, dagu terlihat, mata, hidung, semua harus tetap terlihat. Dan itu memfotonya nggak boleh miring ya. Memfotonya harus dari atas. Nggak boleh dari samping, kanan, kiri, atas, nggak boleh. Kita harus foto dari atas gini. Nggak boleh dari sini-sini ya, samping, kanan, kiri, nggak boleh. Nah, kemudian untuk tubuh bagian bawah.
biasanya ini yang diperlihatkan kaki sih, paha sampai kaki. Kalau melebihi kayak gitu nggak apa-apa, karena itu kan juga bagian atas paha tidak termasuk bagian bawah gitu. Nah, untuk bagian bawah yang harus ditampakkan yaitu dari jari-jari, semua harus tampak, tidak boleh ada yang tertutup kayak gitu, tertutup bayang-bayang kalian boleh nggak sih? Itu nggak boleh loh, harus jelas kayak gitu, seperti contoh, itu ya. Ya, sudah paham mengenai pengambilan foto jenazah? Udah. Ya, lanjut Mas. Masih banyak slide ini Mas. Masih, Mbak. Wow, masih banyak. Semangat ya guys. Nah, ini pengamanan jenazah. Nah, untuk pengamanan jenazah, silakan dipindahkan barang-barang pribadinya. Diamankan. Kemudian tadi diberikan nomor juga. Nomor barangnya sama seperti nomor jenazahnya. Harus sama, nggak boleh tertukar. Karena nanti ini sebagai output barang-barang akan dikembalikan ke keluarga, pihak keluarga gitu. Nah, ketika si korban menggunakan pakaian, silakan jangan dilepas pakaiannya. Tetap menggunakan pakaian itu, gitu. Jadi nanti motonya tetap menggunakan pakaian. Tetapi kalau nanti masuk ke forensik, fotonya jangan menggunakan, silakan sesuai dengan prosedur di forensik. Kalau bajunya dilepas, silakan bajunya diamankan dan dinomori, diberikan label nomor. Dan untuk tempat terjadinya korban biasanya kalau yang di jalan raya biasanya ada tanda-tanda kayak gitu di contoh bagian kiri bawah. Nah, biasanya dikasih kayak gitu, bahwasanya diperingatkan hati-hati telah terjadi kecelakaan atau terjadi telah memakan korban biasanya. Maksudnya dari itu enggak, bahwasanya itu sebagai tanda peringatan, gambar kayak gitu. Jadi teman-teman harus tahu tuh maksudnya kenapa di jalan raya ada gambar kayak gitu, itu sebagai peringatan, bukan hanya nggak digambar-gambari gitu, enggak, karena itu ada maksud dan tujuannya sendiri. Mungkin dari teman-teman sebelumnya nggak tahu maksudnya dari diberikan gambar. Oh, berarti Anda teman-teman tahunya cuma gitu, ya enggak? Kalau yang ada di jalan, nggak ada tanda-tanda kayak gitu. Nah, sebenarnya yang benar, karena ini memberikan peringatan kepada kita untuk tetap berhati-hati. Tuh. Ya, lanjut Mas. Yaitu pada masa normal dan masa tanggap bencana darurat. Tadi ada 2, yaitu penyataan keluarga dan anak tanpa pendamping. Lanjut Mas. Nah, pertama kita membahas mengenai anak tanpa pendamping terlebih dahulu. Anak tanpa pendamping tadi, ya enggak? Nah, kenapa anak bisa dikatakan rentan? Yang pertama tuh alasannya, bisa menjadi korban perdagangan anak. Di Indonesia banyak sekali kayak gitu. Silakan teman kayak gitu. Terus bisa kehilangan identitas mereka. Kalau enggak maksudnya identitas biasanya kalau anak yang hilang kayak gitu biasanya jadi tidak memiliki kartu keluarga, tidak memiliki KTP dan tidak bersekolah. Itu maksudnya kehilangan identitas dan tidak memiliki keluarga, hidupnya sebagai gelandangan, tidur di kolong jembatan, di depan-depan ruko, depan toko. Itu yang ditakutkan. Tidak mendampingkan anak, tidak merawat mereka, memberikan makanan, kebersihan, kesehatan,
dan tempat tinggal. Nah, ini maksudnya tujuan kita nih, kenapa kita harus menyatukan anak, karena anak itu masih memerlukan seseorang yang mendampingi mereka, yang merawat mereka, mendidik mereka. Mereka butuh pendidikan, mereka butuh mengenai kita bisa makan dengan benar, makan yang sehat, pendidikan yang baik, informasi-informasi di dunia yang jahat ini yang benar, kayak gitu. Jadi anak itu sangat rentan sekali daripada orang-orang dewasa atau orang-orang tua atau anak disabilitas. Karena anak itu gampang terpengaruh. Kemudian yang terakhir yaitu memerlukan akses ke pendidikan. Tadi yang sudah saya sampaikan, bahwasanya jika anak tidak memiliki pendidikan, di mana dia dewasa, apakah dia bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, apakah dia bisa mendapatkan hidup yang layak, ekonomi yang baik. Lanjut, Mas. Nah, ini yang terakhir yaitu penyatuan keluarga. Untuk penyatuan keluarga atau reunification, nah yang pertama tuh keluarga yang terpisah karena tekanan konflik atau akibat konflik. Kemudian keluarga hilang ya, mohon maaf. Ini keluarga yang terpisah karena adanya bencana alam. Kayak gitu. Nah, kemudian dari keadaan reunifikasi ini kita bisa menyatukan keluarga pada saat bencana maupun pada saat normal nih. Kita bisa langsung menyatukan keluarga, tetapi kita tidak melupakan mengenai database ya. Kita harus tetap melakukan administrasi yang benar kayak gitu. Kemudian untuk kriterianya yang bisa kita satukan keluarga, yaitu yang pertama kriteria pertama, golongan pertama, keluarga inti. Siapa keluarga inti? Yaitu ayah, ibu, anak, kakak, adik, nenek, unsur kemanusiaan. Ya, contohnya seperti anak-anak tadi. Bisa tuh kita satukan keluarga. Kalau memang dia tidak bisa memiliki keluarga, kita bisa membantunya ditempatkan di tempat penampungan anak yang layak, yang bisa mendapatkan pendidikan, mendapatkan kehidupan yang baik, mendapatkan makanan yang baik, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, golongan terakhir yaitu sanak keluarga lainnya yang dapat membiayai hidup sendiri bila dipersatukan tidak menjadi beban bagi keluarga penerima. Contohnya saya tidak memiliki keluarga sama sekali umpamanya. Kemudian ada saudara dari ayah saya yang mau menampung saya. Berarti ini bisa tuh kita menyatukan anak atau saya yang tidak memiliki keluarga dengan kita memiliki keluarga baru, yaitu keluarga dari saudara ayah saya, kayak gitu. Sudah, lanjut Mas. Nah, ini persiapan yang harus dilakukan ketika penyatuan keluarga, yaitu kontak antar anggota keluarga tetap dijaga. RCM dapat digunakan apabila saluran komunikasi tidak tersedia. Kembali lagi, ketika saluran komunikasi tidak tersedia, kita menggunakan RCM. Kemudian permohonan penyatuan harus diajukan sendiri oleh yang bersangkutan. Contoh, saya ingin menyatukan keluarga. Saya ingin menyatukan keluarga saudara saya. Karena saya yang bersangkutan, berarti saya yang harus mengajukan. Tidak boleh orang lain, tidak boleh diwakilkan. Gitu. Kemudian permohonan harus dibuat secara tertulis pada formulir. Nah, ini nanti ada formulir sendiri dari tim RFL dan kita baru bisa melakukan permohonan secara tulis tangan. Tidak boleh ketik ya. Kalau kita tidak bisa menulis gimana? Ya dituliskan sama tim RFL. Berarti tidak bisa tanda tangan gimana? Ya kita bisa menggunakan cap jari gitu.
Nah, kemudian sebelum melakukan perjalanan, persetujuan pernyataan keluarga harus telah ditandatangani oleh anggota keluarga di negara penerima. Nah, ini sebelum kita menyerahkan keluarga, kita harus mengetahui pihak keluarga yang akan menerima apakah setuju atau tidak. Kalau setuju berarti kita harus si penerima memberikan tanda tangan. Kalau tidak setuju berarti ya kita sampaikan ke yang memohon bahwasanya penerima tidak setuju untuk dijadikan keluarga. Gitu. Lanjut, Mas. Thank you. Ternyata sudah habis materinya. Dan ini waktunya sudah sangat lama sekali, hampir